Tapi yang bikin berutang budi hidup sama dia itu karena ternyata waktu Paul OD, mama telepon kan, kamu ngapain anak saya, kamu gini-gini dan sebagainya. Padahal dia nggak ada salah. Iya, padahal dia nggak ada salah loh. Saya minta maaf, tolong maafin saya gitu. Saya janji Bu gitu. Saya ketemu lagi, nanti bakal nemenin Paul sembuh. Nanti Paul kalau udah jadi orang, saya pergi Bu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Gara-gara miskom lagi? Oh, atau gara-gara Paul memilih bola lagi gitu? Paul kan nggak mau mengulangi kesalahan lagi kan, nggak mau aneh-aneh nih. Sekarang nggak mau nih gara-gara cinta nih, enggak lah, sama sekali enggak. Berusaha berpikir positif. Ya. Berusaha berpikir positif. Mungkin dia pengen aku biar fokus kan. Ya. Tapi tetap nggak bisa. Ya. Dan udah di titik jenuh banget sih Kak. Kayak terus masalah terus ini kayak gitu, nggak dikasih tenang lagi gitu. Ya. Jadi 2 minggu sebelum Idol, sebelum ya Paul memilih untuk ngantri. Ya. 2-3 minggu itu Paul dulu ngekosnya di Bangka, di Kebayoran, Jalan Bangka. Oke. Udah bingung sih Kak, nggak tahu mau kemana. Lihatlah orang lewat sendal bawa sejadah, ya udah ikut Jumatan. What? Iya, Paul ikut Jumatan. Wow. Ya udah mau berdoa di sini, ngikut yang di belakang. Ngikut sama ngikut di depan, tapi Paul di belakang. Kayak ya udah, tapi Paul juga membawa keyakinan berdoa itu aja sih. Ya malam itu langsung tuh keluar banner Idol. Terus Paul kayak itu kalau nggak salah audisinya 13-14 November apa 14-15 November. Ya. Untuk ngantrinya di Kebon Jeruk MNC Studio gitu kan. Gila ini. Itu Paul itu malamnya tuh langsung tuh langsung Kak, sumpah. Terus Paul kayak aduh minjem gitar di mana ya kayak gitu. Dan seketika itu pikiran tuh udah nggak ada fokus ke yang aneh-aneh. Kayak ke bukan yang dia ngapain ya, kok dia ngeblokir ya, udah nggak ada pikiran ke sana lagi sih. Ya, ya. Lebih kayak ya udah Punya tujuan baru malah punya pikiran kayak wah mungkin kalau aku jadi penyanyi nih malah tambah lebih bisa mengubah situasi lagi. Iya, kayak dan gitu gue bakal kan. di-unblock. Mungkin kayak gitu kan. Kayak gitu kan. Ikutan Indonesia Idol supaya gue di-unblock sama pacar gue. Tapi sama mantan gue. Iya, tapi ya terus tetap aja nggak ada kontak sama sekali. Tapi bentar, gue pause bentar. Lo selalu kalau misalnya di Instagram gitu ya pasti ngelihatnya kayak bola. Dan ketika lu ikutan Jumatan, ketika itu kan berarti lu berdoa tuh ya. Iya. Lu berdoa malamnya yang di algoritma Instagram tuh harusnya nggak ada penyanyi-penyanyi dan lain-lain, tiba-tiba bisa muncul banner Indonesian Idol gitu. Bener. Itu gila ya cara Tuhan bekerja tuh. Iya, gila makanya banget sih. kayak langsung waktu itu belum sadar sih, kayak wih ada banner nih gitu. Bukan langsung mikir kayak jangan-jangan gara berdoa tadi. Enggak, bukan. Iya pasti enggak. Waktu itu kayak apa ikut Idol aja ya gitu ya. Itu juga nggak kenal siapa-siapa kan, nggak usah yang malu-maluin gitu. Ya udah jadi ikut dan di 9 besar baru tahu. Dan Paul juga sebenarnya udah kehidupan berbeda karena kan udah ketemu teman baru, karantina, kesibukan baru. Fokusnya udah beda lagi. Betul. Tapi yang bikin berutang budi hidup sama dia itu karena ternyata waktu Paul OD kan mama telepon kan, kamu ngapain anak saya, kamu gini-gini dan sebagainya, kamu tidak baik dan sebagainya. Ya saya minta maaf. Padahal dia nggak ada salah. Iya, padahal dia nggak ada salah loh. Saya minta maaf. Tolong maafin saya gitu. Saya nggak ada niat untuk niat jelek-jelek kayak gitu.
Terus ternyata dia baru sempat ngomong, dia tuh sempat ngomong gini, yang bikin Paul tuh kayak bahagia sih sekarang, kayak oh ini orang baik sih ini. Karena dia ngomong ke mama, ya udah, saya janji Bu gitu, saya ketemu lagi, nanti bakal nemenin Paul sembuh. Nanti Paul kalau udah jadi orang, saya pergi Bu. Dia bilang kayak gitu ternyata. Dan beneran dilakuin. Ya, dia nggak ngingkarin janjinya. Gitu sih. Ya dia ternyata dia gitu, dia ngomong kayak gitu. Makanya ngerasa berutang budi sih sama dia. Tapi udah bahagia dia. Tapi tragis banget ya. Kayak begitu dia tahu kalau misalnya Paul udah main bola lagi, dia ngerasa oke, Paul udah akan jadi seseorang. Di situ dia ngeblok Paul. Dan emang bener dari situ Paul sampai jadi Indonesian Idol sampai sekarang ini udah jadi seseorang, dan dia memilih untuk mundur dari kehidupannya Paul. Bahkan dia nggak pernah untuk kontak sama sekali, nggak pernah. Gila, gua rasanya juga ikutan patah hati Paul. Iya. Dan Paul juga nggak expect orang ini ngomong kayak gitu. Ya. Yang selama ini Paul berprasangka buruk, Ya. nggak ada artinya. Buang waktu. Wow. Gitu. Dan itu yang bikin Paul kayak, wah ini orang baik sih. Ini ada hubungannya dengan single terbaru dulu nggak? Mundur Perlahan. Enggak. Ini lebih ke, kalau Mundur Perlahan tuh dulu sih Paul pernah punya pacar waktu sekolahan. Tapi maksud gue, apa yang dia lakuin ini benar-benar kayak mundur perlahan sih Paul. Iya juga ya. Iya juga ya. Tapi maksud dari lagu itu sebenarnya bukan mundur perlahan dari kejadian kayak gini. Iya. Lebih ke, kalau mundur perlahan tuh lebih ke sebenarnya ada Paul punya mantan. Waktu sekolah lah, gitulah. Terus SMP, SMA juga, SMP sama SMA. Kita LDR dan sebagainya. Right. Cuma dia dulu pernah punya mantan sebelum pacaran sama Paul. Tapi waktu pacaran sama Paul lumayan lama kan, kayak 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi ternyata dia sekarang udah nikah sama mantannya. Jadi ya udah, aku ngapain, mending aku mundur perlahan aja gitu. Wah, nyeritain momen kejadian itu aja. Iya. Tapi benar juga sih ya. Apa dia juga ya memang udah mundur terkonsep sih sebenarnya. Single berikutnya enggak lah. dari Nyoman Paul, mundur terkonsep. Itu. Jadi ya. Gila, what a tragic love story Paul. Iya, orang baik gitu. Itu kayak gini, ini gue jujur baru pertama kali ngedengerin ini, dan gue nggak pernah ngerasa ikutan kayak patah hati juga gitu ngedenger sebuah cerita. Aduh, tapi gila sih. Sampai sesek. Tapi Paul, dan itu buat level tuh bukan kayak pengen balikan atau pengen baikan lagi, enggak, kayak wah bener ya, orang baik itu berhak bahagia juga. Dan dia sekarang udah bahagia banget. Udah menemukan keluarga yang lebih besar sekarang. Ya. Udah jauh udah jauh lebih bahagia lah ketimbang sama Paul. Paul, dari tadi kita udah ngomongin sedikit tentang singlenya Paul, itu mundur perlahan. Tapi sebenarnya ada satu single lagi yang lumayan menarik, Wajah Mimpi. Wajah Mimpi itu waktu nyanyi waktu audisi. Iya. Ya. Wajah Mimpi itu lo yang ciptain juga, itu pas ciptainnya kapan? Yeah, karena jadi it sounded very spiritual. Iya, exactly. Jadi lagu itu ditulis bareng sama Bang Rudi namanya. Oke. Bang Rudi itu salah satu kolega Paul juga, temannya Papa sebenarnya. Oke. Di Jakarta. Di Jakarta. Okay. Jakarta. Tapi lagu itu Paul tulis kayak
2 hari sebelum Paul ngelakuin hal aneh OD itu. Ditulisnya di situ justru. Di rumah di atas. Wow. Menarik. Iya. Itu sih. Dan Paul waktu audisi juga nggak expect juga bakal disuruh bawain itu. Karena kan biasanya kan kalau backstage nanti kalau ditanyain lagunya lagu ini ya gitu. Biasanya kita disuruh siapin 2 lagu, Inggris 1, Indo 1. Ya. Yang Inggris tuh Paul nyanyi Redemption Song. Mhm. Yang Indo tuh sebenarnya mau nyanyiin Harmoni Padi. Tapi tiba-tiba Om David nanya, lu nulis lagu juga gak sih? Ya nulis. Ya nyanyiin itu jadinya. Jadi yang si Harmoni gak sempet dinyanyiin? Gak sempet nyanyiin. Wow. Gue Ya, by sih. the way gue suka banget Redemption Song, maksudnya Bob Marley ya. Bob Marley. Dan maksud gue kayak judulnya aja Redemption, Song, tentang seseorang yang baru aja terredeem gitu, yang I just kayaknya cocok banget sama ceritanya Paul juga, yang tadinya udah mati di bola tapi kayak dihidupkan lagi di Indonesian Idol. You know what I mean? Bener juga ya. Dan itu kayak, tapi dari bola ke Indonesian Idol ada pengorbanan. Dan pengorbanannya si mantan lo ini yang harus berkorban gitu. Dan maksud gue yang namanya redemption harus ada sebuah pengorbanan gitu. Dan tanpa Paul tahu bahwa ada seseorang lain nih yang berkorban demi kesuksesan Paul sekarang gitu. Dan lu menyanyikan Redemption Song itu kayak sebuah simbol atau tanda gitu sih menurut gue. Kalau Paul dulu mikirnya bukan ke sana sih. Kalau karena Redemption Song tuh kan kita orang-orang ya anak-anak Bali tuh kan sering ke pantai, pasti reggaean bareng kan. Pasti, dan salah satu lagu wajibnya ya kalau nggak No Woman No Cry ya Redemption Song. Jadi yang udah fasih aja biar di luar kepala dulu itu waktu itu. Tapi benar juga sih. Iya So kali ya. tell me about Wajah Mimpi. Bener ya, Wajah Mimpi ya? Wajah Mimpi tuh waktu lagu di audisi malah. Kalau single pertama tuh Bernafaslah Sejenak. Bukan, gue justru kenapa lu menciptakan Wajah Mimpi? Momen itu kan 2 hari sebelum lu overdose. Iya. Nah jadi apakah saat itu lu lagi benar-benar ngerasa gagal banget? And tell me the liriknya apa sih kalau misalnya Wajah Mimpi? Waktu itu ya sempat sharing juga sama Bang Rudi kan. Dia tahu cerita Paul, dia tahu semua. Terus dia bilang ya kalau bisa dibawain di audisi boleh nih. Terus Paul bilang ya kalau memang ditanyain aja ya gitu. Soalnya kalau original tuh biasanya harus segmented banget gitu, dipilih-pilih gitu. Ternyata bawain itu. Ya kalau liriknya berarti refnya lo yang nulis bukan? Iya. Biar malam yang kan temani. Biar malam yang kan temani jasad yang tiada berpenghuni. Jasad yang tiada berpenghuni. Dalam damai aku berkata, cinta terindah untukmu. Gitu sih. Jadi biar malam yang kan nemenin aku, walaupun aku kayak jasad yang nggak ada penghuni. Masih hidup sih, tapi kayak jasad, jadi nggak berpenghuni gitu. Tapi aku masih pingin berdamai. Tapi salah satu damainya itu adalah cintaku untuk karya kayak gitu atau untuk siapa gitu. Itu lu yang nulis juga tuh. Lu kayak ngerasa jasad lu tidak berpenghuni. Iya. Why? Gak tahu juga kenapa tiba-tiba random otak ini kayak kesana gitu juga. Dan juga sebenarnya kan ya ada bener-benerin kata gitu. Dan yang dapat gongnya ya si Bang Rudi. Kenapa coba jasad yang tiada berpenghuni gitu. Deep banget gak sih? Tapi ya memang harus deep gitu kan ya. Namanya bikin lagu. Namanya bikin lagu harus deep lah kayak gitu. Gitu sih. Paul, dari sekarang ini dari Indonesian Idol, lu suka gak sih dengan ketenaran yang lu dapatkan sekarang ini? Banyak yang sudah Paul pelajarin waktu zaman bola dulu. Dan Paul pakai modal itu sih. Oke. Untuk ketenaran juga. Kalau fase per sekarang ini lagi ngerasa sedikit exhausted. Capek. Lagi ngerasa terlalu banyak main handphone yang tidak jelas. Lagi pengen benerin algoritma lah istilahnya. Meskipun kalau bilang ya ketenarannya mungkin lagi ya good, secara numerikal juga kayak gitu ya.
Tapi Paul ngerasa bisa Paul explore lagi lebih luas lagi. Karena kalau kita bilang Idol tuh kan gede ya. Kalau salah satu, dan Paul juga baru tahu ada Elim 1, Elim 2, ada live itu gara-gara ikut ini. Ya gitu. Kalau sumpah sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya ya kalau sebagai viewers orang awam ya taunya ya audisi nih. Yang lucu-lucu, yang trending biasanya yang paling banyak tuh kenotis. Ya. Tahu yang biasanya paling banyak tuh pasti kenotis dari audisi, kalau nggak audisi dari menangnya. Ya, spektanya. Iya, spektanya gitu. Itu aja, tapi Paul nggak tahu kayak fase-fase ada ya Elim 1, Elim 2, Elim 3, dan itu banyak ya dunia baru kan, baru buat Paul, dan sangat berbeda, sangat amat berbeda. Tapi Paul seneng, Paul bahagia kalau udah nyanyi di depan penonton karena ngerasa aura positif kan. Jadi ayo kita berbagi aura positif gitu. Ya. Saling menyambung nafas. Wow. Gitu. Wow, saling menyambung nafas. Iya. Iya, deep banget. Sekarang ini lo sama hubungan lo sama bokap dan nyokap gimana? Iya, gara-gara Idol juga sih. Ibu sama mama bisa jadi sama-sama. Ya. Bisa ke Jakarta bareng nonton Paul. Seneng. Sama ini papa dari Swedia datang dia ke Jakarta. Iya. Untuk nontonin Paul. Untuk nonton Paul. Di spekta berapa? Di top 9 berapa ya? 9. Dia nonton 3 kali. Top 2 kali. Top 9 sama top 4 waktu Paul keluar. Papa juga sekarang udah jauh bertanggung jawab sebagai ayah, dan ada yang Paul salutin selalu adalah dia tuh selalu tanggung jawab untuk pendidikan anak-anaknya. Dan dia tuh sadar dia tuh berbuat salah lah dulu. Berbuat salah, dia tuh sadar dia buruk gitu. Dan dia juga minta maaf. Dan dia juga sadar nggak bisa ngasih waktu banyak untuk anak-anaknya. Jadi Paul kebetulan juga udah dari per tahun ini udah sober. Wow. Karena kalau dulu tuh Paul kalau jujur kalau alkohol tuh 2, 1 pergaulan, 2 ya memang kalau udah lagi pikiran gitu pasti pikirannya kalau mabuk itu udah pikirannya udah ke masa lalu.